Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih langkah mundur langkah kecote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplor kembali ya. Tapi memang untuk kondisi saat ini kami benar-benar terputus semuanya ya teman-teman ya. Dimana dari kejadian malam hari itu saya diundang untuk tarik mundur rombongannya Patih Dharma Wulung ya. Namun amat sangat disayangkan, ternyata memang Ikram Barawi sudah merencanakan sedemikian rupa seolah-olah keris Jager Windaru itu belum didapatkan. Ketika semua rombongannya Patih Dharma Wulung dan lain-lain masih sibuk dalam perebutan dan menjaga keris Jager Windaru, saya datang ke sana untuk meyakinkan, dan ternyata terjadi sebuah ledakan yang menurut saya luar biasa. Saya belum sempat bertemu Patih sama sekali. Saya posisinya masih di bawah perjalanan mau menuju ke sana, dan hempasan angin sampai membuat saya terpental mungkin sekitar, ya saya nggak ngukur kilonya ya, 100 meter 200 meter temah lebih kayaknya loh. Alhamdulillah teman-teman ya, Masih diberi selamat. Saya sendiri alhamdulillah masih diberi selamat. Cuma itu yang jadi masalah, para sahabat kita sampai malam hari ini itu belum ada kabar sama sekali. Posisi Tabib Polidin, rumahnya sudah diledakkan, semua peralatan hancur. Tapi alhamdulillah Tabib Polidin selamat. Itu informasi dari Eyang Sarif. Nggak ada di rumah ya mas? Karena posisi tidak di rumah, namun peralatannya hancur. Kentring Manik, ya, Eyang Marta, Patih Dharma Wulung, Kohar, Jerpiti, Gandewa, 10.000 pasukan dan para Argakara dan para jajarannya terhempas oleh ledakan tersebut teman-teman. Sekarang posisinya hidup seperti di pucuknya duri. Semakin kita banyak gerak pun semakin sakit dan salah. Kita nggak bergerak pun sakit. Ya serba salah ya mas. Harapan satu-satunya hanyalah keajaiban. Kalau dimusuhi cuma raga saya sih masih yakin, namun belum ketemu di nalar dan logikanya. Memang musuh kita kali ini benar-benar menguasai di dalam banyak segi bidang. Ya kekuatannya, ya kecerdasannya, ya kepintarannya, strateginya, pasukannya. Itu memang komplit teman-teman. Nggak kayak biasanya. Biasanya ada yang sangat kuat namun dia masih bisa kita akalin. Ada yang cerdas namun dia tidak kuat. Ya kebobolan, ada kekurangan yang memang bisa ditembus ya mas. Ya. Namun Bunga Keterong Ikram Barawi ini luar biasa, sangat dahsyat karena memang tujuannya juga muluk-muluk sekali, ingin menggantikan Sri Maharaja untuk menjadi rajanya para raja. Betul. Kita dibuat sangat bodoh di hadapan Ikram Barawi untuk misi kali ini. Itu teman-teman. Jadi progres malam hari ini saya ingin memastikan para sahabat kita ditemukan dalam kondisi yang selamat. Amin. Saya nggak muluk-muluk terlebih dahulu. Itu harapan kita. Perihal kita nanti dihadang oleh Ikram Barawi ataupun apa di dalam sini, mungkin kita benar-benar persiapan belum siap. Namun kita diam di rumah untuk menjaga diri pun salah, kita berangkat ke sini pun salah. Tapi
Entah nanti hasilnya apa, yang penting kita sudah berangkat. Alhamdulillahnya yang satu Nyai Konde sudah berhasil dikalahkan. Terus ternyata keris Jager Windaru itu berada di dalam diri Nyai Konde, Mas. Ya memang dibagi dua sih kekuatannya. Kan bisa diatasi dengan selendang itu kan. Terus idolanya jenengan itu berangkat itu dulur. Siapa sih? Idola Mbah. Takut gitu Mbak Tami. Takut kayaknya kok. Kasih Seperti biasa jenengan selalu doakan tim kaset dan selamat jam 18.20 Sapin dan makanan sholat terlebih dahulu ya lur. Yang kasih gue. Yuk. Siapa Bang? Ada sahabat-sahabat saya. Jadi ini manusia yang kau ceritakan. Mereka semua keluarga saya. Terima kasih banyak sudah mengantarkan saya. Kanang keterima kasih. Bagaimana kondisi? Ternyata kau selamat. Luka banyak dengan Serasa ada yang mengganjal di bagian rusuk saya. lukanya sudah saya sedikit obati. Memang belum sembuh betul. Namun harus ada penanganan yang lebih lanjut terhadap saudaramu ini Kentriman. Luka apa yang diderita oleh Kentriman ini Tuan? Beberapa tulang di bagian di dalamnya. Banyak yang patah. Tulang rusuknya maksudmu? Ya. Lalu? Untung saja ada makhluk yang baik dan mau menolong saya. Ceritanya bagaimana bisa Tuhan membawa Kentriman ini? Waktu itu saya sedang berada di dalam rumah. Dengan santainya saya berada di dalam rumah. Tiba-tiba saya mendengar suara di atas rumah saya. Seperti orang berteriak yang terjatuh dari atas. Tidak lama kemudian, suara gemuruh dari atas rumah saya dan jatuh tepat di hadapan saya yang berada di dalam rumah. Dan tering manik menembus genteng rumah saya. Kok terlempar genteng manik? Benar sekali. Saya terlempar dan saya berusaha untuk pergi dari area itu. Namun saya tidak kuat untuk menahan rasa sakit ini pada saat saya terbang. Akhirnya saya terjatuh dan sampailah di rumah dari Mintarsa ini. Oh, Tuan bernama Mintarsa. Benar Tuan, nama saya Mintarsa. Perkenalkan, nama saya Gana. Terima kasih Tuan Mintarsa telah mengantarkan Kentriman ke hadapan saya. Sama-sama anak gadis. Kentriman selalu mengatakan beberapa sahabat saya mungkin selamat. Mereka semua dari kalangan manusia. Dan selalu menyebutkan nama Gana. Yaitu saya. Sebenarnya peperangan yang sedang kalian hadapi untuk saat ini benar-benar peperangan yang sangat timpal. Peperangan yang sangat tidak sehat. Peperangan yang sangat tidak seimbang. Maksudnya bagaimana Tuan Mintarsa? Saya sudah mendengar semua dari awal hingga akhir sampai terjadinya peperangan ini dari saudaramu Kentriman, Raja Ikram Barawi, yang sudah ada masalah dengan kalian dan melakukan peperangan. Jujur saja, harus saya katakan, itu bukan benar-benar Ikram Barawi sepenuhnya, melainkan itu adalah sosok lain. Maksudmu bagaimana Tuan Mintarsa? Apa? Lebih tepatnya, kekuatan yang ada pada diri Ikram Barawi bukanlah kekuatan Ikram Barawi sepenuhnya.
melainkan ada bantuan kekuatan yang sangat besar yang menyelimuti Ikram Barawi. Itu adalah kekuatan dari Sosrobahu. Sosrobahu. Maksud Tuan, Ikram Barawi meminta kekuatan terhadap makhluk yang bernama Sosrobahu. Sosrobahu. Sederhananya seperti itu. Namun itu jauh dari cerita yang hanya sederhana seperti itu. Itu bisa dibuktikan karena apa Tuan? Saya tahu betul kekuatan dari Sosrobahu, dari cara gerak, dari kekuatan yang dikeluarkan oleh Ikram Barawi. Saya yakin betul bahwasanya itu adalah kekuatan dari Sosrobahu. Ditambah lagi, saya melihat sendiri. Silakan tutup Tuan. Terima kasih, Senakada. Ditambah lagi saya melihat sendiri Ikram Barawi. Dia beberapa hari yang lalu datang di hadapan tempat tinggal Sosrobahu dengan kondisi terluka. Seperti habis melakukan pertarungan. Banyak luka sayatan di tubuhnya. Dia tergopoh-gopoh masuk ke dalam gua, yang mana gua itu adalah tempat tinggal dari Sosrobahu. Oh, berarti Sosrobahu itu sosok makhluk yang tinggal di dalam gua. Sebenarnya lebih tepatnya dia dibelenggu. Hanya saja dia dibelenggu sudah sekian puluh tahun berada di dalam gua itu. Siapa sebenarnya Sosrobahu? Apa jenengan bisa jelaskan? Sebenarnya, bagi saya, nama Sosrobahu itu terlalu mengerikan untuk diceritakan. Karena saya menyaksikan sendiri betapa mengerikannya kekuatan Sosrobahu. Apa Saya merasakannya sendiri, kadang. apa jangan-jangan kemarin melawan 10.000 dia sendirian adalah Sosrobahu? Benar. Kekuatan yang digunakan Ikram Barawi untuk melawan 10.000 pasukan dari pihak kalian itu benar-benar kekuatan milik Sosrobahu. Lalu siapa sebenarnya Sosrobahu itu? Apa peran penting dalam kehidupannya Ikram Barawi? Dan apa tujuan dari Sosrobahu itu sendiri? Katanya makhluk terbelenggu. Memang benar, Sosrobahu itu adalah makhluk yang terbelenggu. Tetapi alasan terbelenggunya Sosrobahu di dalam gua itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena kekuatan. Bisa diterangkan mungkin lebih jelas gak, biar saya gampang menerima? Sosrobahu adalah sebutan dari nama kekuatan itu sendiri, bukan makhluk. Makhluknya bisa siapa saja. Bisa saja Ikram Barawi, bisa saja dirimu, ataupun siapa saja yang sudah melakukan kontrak darah dengan ilmu ataupun kekuatan Sosrobahu itu sendiri. Contohnya seperti ini, saya ceritakan saja yang saya lihat langsung yang terjadi pada Ikram Barawi. Gua di mana tempat tinggal Sosrobahu tidaklah jauh dari sumber air ataupun air terjun. Waktu itu saya melihat Ikram Barawi sudah dalam kondisi basah dan penuh luka di tubuhnya. Saya rasa Ikram Barawi telah mengalami pertarungan antara satu lawan satu, karena luka yang dihasilkan yang ada pada tubuh dari Ikram Barawi itu benar-benar luka, bukan pertarungan antara dua kubu besar, melainkan pertarungan antara satu lawan satu. kapan itu Tuhan lihat? Mungkin beberapa hari yang lalu.
Tidak, belum terlalu lama. Apa mungkin di bangsa kami di pagi hari? Ya, Oh, kau benar sekali. itu habis bertarung dengan Aji Pramosa, teman satu perguruannya. Mungkin saja iya. Dia datang hanyut di sungai itu. Lalu dengan sisa-sisa tenaganya, bahkan dia berjalan merangkak. Dia melihat suatu gua, yang mana gua itu adalah tempat dibelenggunya Sosrobahu. Saya melihatnya langsung. Ikram Barawi dengan kondisi tubuh yang seperti itu, dia masuk ke dalam gua itu. Tidak selang berapa lama, entah apa yang dibicarakan Sosrobahu dan Ikram Barawi di dalam gua sana. Tidak lama kemudian, Ikram Barawi keluar dengan kondisi tubuh yang sangat bugar dan memancarkan energi ataupun kekuatan yang begitu besar. Dan saya yakin sekali itu adalah kekuatan dari Sosrobahu. Sepengetahuan saya, ilmu ataupun kekuatan Sosrobahu bisa didapatkan dengan cara melakukan kontrak darah dari pengguna terakhir ilmu kekuatan Sosrobahu. Apa yang didapatkan ketika kontrak darah? Kekuatan yang luar biasa. Benar. Kekuatan itu saya rasa sudah setara dengan kekuatan dewa ataupun kekuatan iblis. Sudah tidak masuk akal. Adanya 10.000 pasukan prajurit yang kalian punya dibantai habis oleh Ikram Barawi. Itu sebenarnya sudah tidak masuk akal bila mana Ikram Barawi menggunakan kekuatan aslinya. Namun di sini hanya dengan sekali serang saja Ikram Barawi bisa menumbangkan 10.000 pasukan, yang mana saya yakin sekali pasukan itu bukan pasukan sembarangan, melainkan pasukan yang sudah sangat terlatih. Mustahil Ikram Barawi bisa melakukan itu dengan kekuatannya sendiri. Untuk saat ini, percuma saja kalian anak Adam melakukan peperangan ataupun melanjutkan peperangan dengan Ikram Barawi. Tidak ada yang bisa kalian lakukan dengan keadaan Ikram Barawi memiliki kekuatan sangat mengerikan itu. Lalu, jika memang kekuatan tersebut tidak ada tandingnya, dengan cara apa saya untuk menghadapinya? Apa jenengan punya rencana atau mungkin solusi buat saya dalam kondisi yang sangat terdesak seperti ini? Hanya satu, anak Adam. Hanya satu cara yang bisa kalian lakukan. Itu pun mungkin hanya 50% yang bisa kalian dapatkan keberuntungan dari itu. Yaitu kalian gunakan juga kekuatan dari Sosrobahu. Kalian melakukan kontrak darah dengan pengguna terakhir dari ilmu Sosrobahu itu. Saya datangi tempatnya. Saya temui Sosrobahu. Benar. Sudah pasti ketika kalian sudah berada di dalam gua dan di hadapan Sosrobahu, kalian pasti akan ditawarkan kekuatan itu. Kekuatan itu memang sangat besar. Tetapi jika berhadapan satu lawan satu dengan kekuatan yang sama, yaitu kekuatan dari Sosrobahu, ini keberuntungan entah akan memihak siapa. Tergantung tubuh mana yang jauh lebih kuat. Apakah tubuh dari Ikram Barawi ataukah tubuh dari pihak kalian? Dengan kekuatan yang sama, namun dengan wadah yang berbeda. Ya, netral sebetulnya. Seperti kekuatan pada
ketika tidak memiliki sosok bahu itu. Benar sekali. Apakah Tuan Mintasa bersedia jika saya meminta untuk diantarkan ke tempat itu? Saya bersedia karena kebetulan Sosro Bahu, rumah ataupun gua yang di tempat tinggal oleh Sosro Bahu berada di seberang rumah saya. Oh, dekat dari tempat panjenengan? Benar. Saya untuk melakukan sebuah kontrak mungkin tidak mungkin. Namun saya ingin bertatap langsung dengan Sosro Bahu. Saya ingin bertemu langsung dengan Sosro Bahu. Yang intinya saya akan sopan santun menuju ke sana. Dengan harapan besar saya mendapatkan banyak informasi atas nanti kedatangan saya ke sana. Apakah itu tidak terlalu bahaya karena Kendring Manik? Kendring Manik, Sosro Bahu bukanlah makhluk yang langsung menyerang ketika dia berhadapan ataupun bertatap muka dengan makhluk asing, apalagi anak Adam seperti kalian. Namun kau mengatakan Sosro Bahu akan memakan siapa saja yang datang ke dalam gua itu. Mungkin kalau tidak di dalam belenggu, bisa saja. Karena kekuatan Sosro Bahu itu tidak jauh dari yang namanya darah. Pasti ada yang namanya hubungan permintaan darah. Seperti ini Kendring Manik. Jika kita tidak cepat-cepat cari solusi dalam masalah ini, kita pun posisi sangat bahaya. Andai saja kita melakukan suatu hal yang mungkin kita tetap bahaya, namun mungkin mendinglah kita sudah memperjuangkan. Jika memang itu sudah menjadi keputusan, kau saja sendiri sedang terluka, agar tetap berhati-hati. Lalu bagaimana kabar dari sahabat yang lainnya? Sampai detik ini saya tidak tahu informasi terbarunya. Yang jelas kami semua terputus jaringannya. Satu dengan yang lainnya tidak tahu posisi ada di mana. Baik. Jika memang kau ingin pergi ke tempat itu, saya hanya menitip pesan berhati-hati. Jaga dirimu, jangan sampai kau yang sudah selamat dari ledakan itu mendapatkan masalah baru lagi. Seperti ini Tuan Mintarsa. Entah seperti apa nanti di sana, yang terpenting saya melihat tempat tinggalnya dulu. Masalah kemantapan nanti biarkan saya dimantapkan di hadapan sana. Saya mengerti. Saya akan antarkan kalian anak-anak Adam menuju ke hadapan Sosro Bahu. Tapi lebih utama, kalian bawa dulu Kendring Manik untuk diobati. Baik, Saya akan pergi ke tempat yang kamu katakan saja. Semoga kau cepat sembuh, Kendring Manik. Terima kasih banyak, Tuan Mintasa. Semoga kebaikan dibalas oleh Sang Maha Kuasa. Ketika kau sembuh, sesekali berkunjunglah ke tempatku. Baiklah. Saya ikut dengan Tuan Mintasa. Mari. Ayo, antar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Mari manusia. Mari Tuhan. Apa? Sekarang sudah nemu jawabannya teman-teman ya. Ternyata memang
Ikram Barawi kabar terbarunya telah bersekutu dengan iblis yang bernama Sosrobahu. Oh, yang makhluk misterius itu apa, Mas? Belum tahu masalah itu. Sosrobahu telah dimintai sebuah kekuatan dengan perjanjian kontrak yang tidak tahu perjanjiannya seperti apa di sana. Jika memang ceritanya sama persis dengan apa yang diceritakan oleh Tuan Mintarsa, perjanjian itu berlangsung baru kemarin. Karena kondisi Ikram Barawi yang mungkin habis bertarung dengan Aji Pramosa, lalu comang-camping penuh dengan luka, dengan sisa-sisa tenaganya datang menuju ke suatu gua, di mana gua tersebut adalah tempat tinggal dari kekuatan Sosrobahu. Jadi Sosrobahu itu kekuatan, bukan nama makhluk. Namun siapapun makhluk yang dimasuki oleh kekuatan tersebut dinamai Sosrobahu. Berarti makhluknya adalah wadah gitu ya, Mas? Ya, Misalkan Diki menggunakan kekuatan Sosrobahu, saya jadi Sosrobahu gitu. ya, ketika kekuatan itu lepas jadi Diki lagi. Nah sekarang kan Ikram Barawi bernama Sosrobahu karena menggunakan kekuatan Sosrobahu. Dan biang kekuatan Sosrobahu itu ada di gua yang tadi diceritakan oleh Tuan Mintarsa, di mana siapapun bisa membuat sebuah kontrak darat perjanjian dengan Sosrobahu dengan kekuatan yang sama. Sedangkan cara menghadapi Ikram Barawi, satu-satunya cara untuk saat ini itu sama-sama menguasai Sosrobahu dan Sosrobahu. Itu ceritanya. Maka dari itu, siapa sih sebenarnya kekuatan Sosrobahu? Lalu apa di balik sebuah kekuatan yang begitu dahsyat dan tidak terkalahkannya? Saya ingin menyelidiki ke sana, bukan berarti saya niat untuk berkontrak dengan Sosrobahu. Doakan saya teman-teman, insya Allah saya akan melakukan perjalanan menuju ke sana, dan saya akan gali informasi sebanyak-banyaknya di sana. Dan insya Allah saya aman dan selamat, amin. Amin, amin, ya Rabbal Amin. alamin. Ya, Di mana lokasinya Tuan Mintarsa? Tadi di sebelah sana. Apakah di sana ada gua? Ada. Tetapi gua itu tidak sakral. Dan sebelumnya, apakah kau yakin akan melakukan percakapan dengan Sosrobahu? Insya Allah akan saya coba. Ya, saya tidak bisa mengantarmu untuk masuk ke dalam gua itu. Ada dua poin penting yang harus kau ketahui di sini. Yang pertama, Sosrobahu dia tidak suka dengan keramaian. Kalian bisa memilih salah satu dari kalian yang akan masuk ke dalam dan menemui Sosrobahu. Yang kedua, Sosrobahu dia tidak mau menyukai cahaya. Kalian bisa gunakan cahaya api ataupun sesuatu hal yang mungkin bisa kau gunakan, tetapi bukan cahaya terang. Cahaya merah mungkin bisa itu gunakan. Gak usah merah orang ini. bawa Mas, bawa. Hanya itu dua syarat yang harus kalian laksanakan ketika ingin bercakap-cakap dengan Sosrobahu. Baiklah, akan saya coba masuk sendiri, nggak apa-apa. Kalian tunggu di sini ya. Ya, yakin Mas. Bismillah, berhati-hati. Rumah saya berada. Baiklah. Jika kalian ingin mampir ataupun kalian sudah selesai dengan Sosrobahu, datanglah ke tempat saya untuk beristirahat. Terima kasih Tuan. Terima kasih Mintarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ora sekarang ini aduh apa ora? Kalau aku ngomong Mintarsa. Ya intinya kok ngantar aku ngarep ngasih depan pintunya baik. Mau pas mlebu aku sing mlebu.
ngorong-ngorong kayaknya kerungu loh. Kan gua nggak alamnya kayak beda dengan alamnya kayak. Nanti nggak apa-apa. Ya. Ngorong-ngorong. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, ini saya coba untuk memasuki karena persyaratannya tidak boleh rame-rame. Saya sebagai perwakilan dari teman-teman untuk mencoba masuk dan berinteraksi langsung dengan sosok yang diceritakan yang bernama Sosro Bahu ya teman-teman ya. Dengan harapan Gusti Allah melembutkan hati Sosro Bahu sehingga Sosro Bahu bisa berbijaksana bertemu dengan saya serta saya mendapatkan solusi tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Di sini saya tidak boleh menggunakan cahaya terang putih dikarenakan memang makhluk tersebut tidak menyukai dengan sorotan cahaya yang terang. Alhamdulillah saya dibekali dengan cahaya merah ini sebagai jalan penerang jalan saya menuju ke dalam gua sana ya teman-teman ya. Guanya ada di alam mereka, mungkin nanti jika memang ada yang ditangkap nanti akan saya tangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, ini suara seperti orang merintih di sini, namun itu bukan tujuan saya. Oh, baik teman-teman ya, kalau mungkin jenengan yang punya tembusan mata batin di sini, mohon maaf. Di depan saya ini yang saya tunjuk ini seperti ada lubang, jaraknya sekian sampai sekian lah, seperti gundukan tanah ya. Mungkin itu yang dimaksud dari gua tempat tinggal dari Sosro Bahu yang diceritakan teman-teman ya. Itu berarti saya harus memasuki ke dalam sana agar bisa bertemu dengan sosok tersebut. Punten Mbah yang sapa bae sineng kene. Aja nyalawati wong nyambut gawe. Pas di depan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini udaranya yang berbeda. Ketika saya masuk ke dalam gundukan, itu memang agak hangat. Beda dengan tadi ketika saya di bawah teman-teman ya.
Alhamdulillah langsung ada sambutan ketika saya mau menginjak. Jika teman-teman cermati di sini ada sosoknya teman-teman ya. Di sini nih saya tunjuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa yang kau inginkan? Oh, bisa bicara teman-teman. Mohon maaf, apakah saya tidak salah alamat jika saya mau bertemu dengan beliau Tuan Sosrobahu? Aku yang ada di hadapanmu ini adalah Sosrobahu. Sebelumnya perkenalkan, saya dari bangsa manusia. Nama saya Ganang. Saya benar-benar tujuan ke sini nekat Tuan Sosrobahu karena saya benar-benar bingung entah apa cara untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Siapa yang memberitahumu? Di saat di ujung dan di puncak permasalahanku, saya bertemu dengan Tuan Mintarsa. Beliaulah yang mengantarkan saya menuju ke tempat ini. Mintarsa. Benar sekali. Kekuatan yang seperti apa yang kau inginkan, yang kau harapkan dari saya? Sebenarnya, apakah jenengan adalah sosok Sosrobahu yang tidak terkalahkan? Saya tidak pernah mengatakan sedikit pun saya tidak terkalahkan. Namun, selama saya hidup, tidak ada satu musuh pun yang berhasil melukai saya. Saya dalam rundungan masalah, Tuan Sosrobahu. Seolah-olah sumber masalah saya benar-benar sadis menimpa kehidupan saya. Saya harus kehilangan 10.000 prajurit. Saya harus kehilangan para sanak saudara serta semua orang-orang yang saya kasihi dan sayangi.
prajurit? Apakah kau dalam peperangan, manusia? Benar sekali Tuan Sosorbahu. 10.000 prajurit. Apakah kau dalam peperangan, manusia? Benar sekali Tuan Sosorbahu. Kau mengetahui bahwasanya gua ini dihuni oleh saya. Berarti kedatanganmu bertujuan untuk meminta kekuatan dari saya. Jika memang iya, apa saja persyaratan yang harus saya lakukan sehingga saya bisa kuat seperti apa yang telah diceritakan oleh Tuan Mintarsa? Tidak ada persyaratan yang sulit. Ketika kau ingin mendapatkan kekuatan dari saya, kau hanya perlu meminum darah dari tubuhku ini. Maksudnya apa Tuan? Apakah bisa diperkeras nada bicaranya agar saya dengar, karena keterbatasan saya bangsa manusia untuk berbicara dengan bangsamu. Untuk mendapatkan kekuatan yang ada pada diri saya, kau hanya perlu membuat perjanjian dengan cara meminum darah yang mengalir di dalam tubuh saya. Saya harus meminum darah yang mengalir itu pun jenengan. Ya, hanya itu saja. Lalu, jika memang saya mengikuti apa kata jenengan, apa saja pantangan-pantangan saya, lalu apa yang saya dapatkan dari kekuatan setelah saya meminum darah dari jenengan? Setelah kau meminum darah yang ada pada tubuh saya, seketika itu juga kau akan mendapatkan kekuatanku. Tetapi ada resiko yang mungkin harus kau hadapi. Resiko apa yang harus saya temui ketika saya melakukan sebuah perjanjian denganmu, Tuan Sosrobahu? Dengarkan baik-baik. Yang pertama, setelah kau meminum darah dari tubuhku ini, jika selama 3 hari berturut-turut kau mampu menahan hawa nafsumu untuk tidak meminum ataupun bernafsu menghisap darah dari makhluk lain, kau akan terbebas kembali dari kekuatanku ini. Kedua, jika kau tidak berhasil menahan diri selama 3 hari untuk tidak memakan ataupun meminum darah dari makhluk lain, kau akan selamanya memiliki kekuatanku dan tidak mungkin akan terbebas, dan akan menghentikan saya di tempat ini. Saya
yang nantinya akan terbebas karena sudah ada penggantinya. Mohon dikoreksi, jika saya selama 3 hari mampu menahan dahaga saya, nafsu saya, untuk tidak menghisap darah dari makhluk lain, maka kekuatan itu akan hilang secara cuma-cuma dalam waktu 3 hari. Benar. Dan jika saya tidak bisa menahan haus serta nafsu saya untuk menghisap dari darah makhluk lain, dan saya melanggar tersebut hal itu, maka saya akan menggantikan jenengan terbelenggu di sini dan menjadi sosok Sosrobahu selama-lamanya di sini. Benar sekali. Berarti jenengan juga dulunya dari bangsa kami. Ya, saya sama sepertimu. Manusia. Benar. Namun engkau melakukan sebuah perjanjian dengan Sosrobahu. Iya. Saya tidak mampu menahan diri, sehingga saya terbelenggu menjadi sosok Sosrobahu selamanya di sini. Saya tidak akan mungkin bisa terbebas dari belenggu ini kalau belum ada pengganti dari kekuatan Sosrobahu. Berarti kamu terbebas ketika ada yang menggantikan selama 3 hari kekuatan itu dan bisa menahan, tidak bisa menahan rasa dahaga darah itu, Tuan. Iya, manusia, ketika kau sudah membuat perjanjian darah denganku, kau memiliki waktu 3 hari dan bisa menyelesaikan perang yang sedang kau hadapi dengan sangat mudahnya. Kekuatan yang nantinya kau akan dapatkan adalah kekuatan yang belum pernah kau lihat selama hidup di dunia ini. Saya bisa menjamin kemenangan dalam peperangan yang sedang kau hadapi akan ada di dalam genggaman. Apakah boleh saya bertanya sesuatu hal? Tanyakan saja, manusia. Apakah selama ini ada yang sudah mencoba kekuatan yang jenengan miliki ini? Ya, ada. Apakah di waktu ini ada makhluk yang sedang mencoba kekuatan yang jenengan miliki? Ya, ada manusia. Apakah dia dari bangsa jin atau manusia? Dia dari bangsa jin. Siapa namanya dia? Dia tidak menuturkan namanya. Hanya saja dia mengatakan bahwasanya dia adalah sosok raja yang sedang dalam masalah. Dia adalah sosok raja yang dalam masalah. Benar. Lalu, Tuan Sosrobahu, apakah boleh jika memang ada yang sedang menggunakan kekuatan jenengan, saya gunakan kembali? Saya bisa membuat perjanjian dengan beberapa makhluk dengan jumlah yang banyak. Lalu, jika tadi Tuan Sosrobahu mengatakan jenengan akan terbebas ketika ada yang melakukan sebuah perjanjian dengan jenengan, namun gagal dalam 3 hari tidak menghisap darah. Kenapa? Dari dulu selalu saja mereka berhasil untuk berpuasa selama 3 hari. Apakah Tuan Sosrobahu tidak bisa menggunakan cara atau taktik sehingga yang telah dituruni ilmu dari Sosrobahu itu agar tidak kuat untuk menghisap darah
dalam waktu 3 hari. Ketahuilah manusia, saya dalam keadaan terbelenggu seperti ini tidak bisa melakukan apa-apa. Oh, Dan kekuatan ini saya tidak bisa berbohong.